Keseruan race MotoGP Mandalika 2022. Sudah 1 bulan lebih Rusia invasi Ukraina. Jokowi tegur menteri yang membeli dan memakai barang impor. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika merupakan ajang bergengsi untuk bangsa Indonesia. Hingga terjadi dinamika di MotoGP Mandalika 2022 menjadi sorotan media asing. MotoGP Mandalika adalah perhelatan MotoGP dengan level elit pertama yang digelar di Indonesia. Setelah Indonesia berpuasa selama 25 tahun usai Grand Prix Sentul pada tahun 1996 hingga tahun 1997. Munculnya aksi Rara sebagai pawang hujan hingga ditundanya race MotoGP hingga 1 jam lebih menyajikan sensasi tersendiri. Walaupun diterpa hujan disertai petir, tapi tidak menurunkan semangat para penikmat MotoGP Indonesia. Ribuan pasang mata penonton menunggu aksi para rider jagoan mereka. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Rara Istiani Wulandari yang sempat menjadi sorotan di perhelatan MotoGP Mandalika. Bagaimana tidak, Rara tampil di depan ribuan pasang mata dengan aksinya sebagai pawang hujan. Pro dan kontra pun bermunculan dengan aksi yang dilakukan oleh Rara. Ada yang bilang ini tidak masuk akal, bahkan tipuan belaka. Hujan yang disertai petir itu berlangsung selama 1 jam. Pernyataan dari Guanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG, bahwa BMKG sudah memiliki prediksi tersendiri terkait cuaca di sirkuit Mandalika. Sebelumnya, BMKG juga telah memperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Jujur saja, aksi yang dilakukan Rara ini memang di luar logika kita semua. Namun setelah Rara melakukan aksinya, hujan berangsur reda. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Kebakaran besar kini terjadi di Pasar Kompleks Teluk Naga Tangerang pada Jumat 25 Maret 2022 pagi hari. Terlihat kobaran si jago merah melahap ludes kios-kios yang kebanyakan menjual pakaian yang ada di pasar. Dugaan kuat api bersumber dari konsleting listrik dari salah satu kios yang kemudian membesar dan melahap kios-kios di sekitarnya. Tampak dalam rekaman video tersebut, para pedagang yang ada di lokasi berusaha menyelamatkan barang-barang jualan dan berusaha untuk memadamkan sang api. Tak selang beberapa lama, 3 unit mobil pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui ada berapa jumlah korban jiwa dan kerugian yang diderita para pedagang. Saya Jaja Cantika dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Sudah 1 bulan lebih invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, hingga saat ini serangan yang dilancarkan Rusia kepada Ukraina masih terjadi. Serangan Rusia ini terjadi setiap saat dan tiada henti-hentinya. Imbasnya banyak berjatuhan korban jiwa yang merupakan warga dari Ukraina. Tembakan rudal-rudal yang berasal dari Rusia telah menghancurkan gedung-gedung tinggi di wilayah Ukraina. Все важно. Политики должны разговаривать. Они должны разговаривать для того, чтобы сберегти человеческие жизни, чтобы нас не бомбили. Dari kejadian ini, warga Ukraina malah memilih untuk meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan kemanusiaan. Zelensky mengatakan dia siap menerima status netral non-nuklir sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Rusia. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan.
Selang beberapa hari, pesawat China Eastern Airlines yang jatuh. Kini tim pencarian berhasil menemukan black box milik pesawat tersebut. Kotak hitam tersebut ditemukan di bawah permukaan tanah 20 meter tenggara dari titik kecelakaan sekitar pukul 16.30 pada hari Rabu. Pesawat China Eastern Airlines dengan nomor penerbangan MU5735 yang mengangkut sebanyak 123 penumpang dan 9 awak terbang dari Kunming, Provinsi Yunnan menuju Guangzhou, Provinsi Guangdong. Pada saat penerbangan tepat pukul 14.21, tim pengendali lalu lintas udara China kehilangan jejak pesawat di atas wilayah Wuzhou. Pesawat Boeing 737-800 buatan Amerika ini memiliki 2 kotak hitam. Yang pertama perekam data penerbangan dan yang kedua perekam suara kokpit. Pada konferensi pers sebelumnya pada hari Rabu, Mao Yanfeng, Direktur Badan Investigasi Bencana CAAC, mengatakan tim berharap dengan memulihkan kedua perekam penerbangan tersebut dapat sesegera mungkin mereka mengetahui penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Saya Denny dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Atas laporan dari warga, tim pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana DKI Jakarta berusaha mengevakuasi seekor ular sanca kembang yang bersembunyi di solokan Komplek Perumahan Premier Pavilion, Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Tim dibantu warga berusaha keras untuk mengevakuasi seekor ular dikarenakan ular bersembunyi di dalam selokan yang cukup dalam. Ular sanca dengan panjang hingga 4 meter ini sempat meresahkan para warga kurun waktu seminggu ini. Ular tersebut sering menampakkan dirinya yang membuat takut warga sekitar. Selama setengah jam, akhirnya tim berhasil mengamankan sang ular dengan panjang hingga 4 meter tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, ular yang meresahkan warga Primer Pavilion selama seminggu nih. Nah ini diburu oleh pihak pemadam. Alhamdulillah sekarang ini udah ketangkep nih. Diburu oleh pihak pemadam dan disaksikan oleh masyarakat RT 07 RW 07 Kelurahan Pegadungan. Nah kebetulan ini juga ketua P5 dari perumahan datang nih, Bapak Lukman. 4 meter ya? Jadi ya memang ini awal munculnya itu hari Minggu kemarin pagi. Minggu pagi masuk ke got lagi, kita tunggu-tunggu baru muncul tadi malam lagi. Oke. Sanca ya? Sanca ya? Kembang kayaknya. Sanca kembang ya? Oke. Ini berterima kasih nih kepada tim pemadam dan komandan Bapak Haji Sukirman nih. Yang kebetulan nggak hadir, tapi tadi udah dikontak, katanya mengirimkan timnya ke sini dan timnya udah datang. Alhamdulillah ularnya udah kena. Diduga ular sanca kembang ini berasal dari gudang yang telah kosong, kemudian masuk ke dalam pemukiman karena lapar dan mencari makan. Ular sanca kembang yang berhasil dievakuasi oleh tim pemadam kebakaran DKI Jakarta selanjutnya akan dikarantina di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk kemudian akan dilepas di hutan yang jauh dari tempat pemukiman. Saya JJ Cantika dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan.
Di sejumlah toko kelontong daerah Tangerang, harga minyak goreng masih terbilang tinggi. Tingginya harga minyak goreng membuat para pembeli pusing kepala. Bagaimana tidak? Untuk harga 1 liter tembus di harga Rp19.000 dan 2 liter tembus di harga Rp38.000. Ya mudah-mudahan aja sih, harapannya minyak lebih banyak dan harganya agak lebih rendah. 38. Untuk berapa? Untuk 2 pembelian. Oh, 2 biji, 2 piece. Di keadaan seperti ini, membuat para penjual mau tidak mau harus membeli minyak goreng dengan harga yang cukup tinggi dan menjualnya dengan harga yang tinggi pula. Untuk harga minyak goreng kita nyarinya juga masih susah, makanya harganya sekarang tinggi. Terus stok juga nggak ada. Sedangkan harga dari supplier aja itu harganya di atas harga yang ditetapkan sama pemerintah. Harapannya itu supaya pemerintah bisa untuk mensupport juga untuk toko-toko yang seperti kita yang nggak dapat subsidi. Kita dapat harga mahal juga dari supplier, bukan harga subsidi. Jadi kalau bisa harganya bisa dinormalin dan supply dari pabrik juga bisa lebih banyak gitu, supaya kita bisa distribusin minyak juga ke masyarakat yang ada di sekitar sini. Sejumlah pembeli dan penjual berharap agar pemerintah bertindak cepat dalam mengatasi tinggi dan langkanya minyak goreng. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Dalam meningkatkan daya laju perekonomian di negara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegur keras kepada para menterinya karena tingginya belanja barang-barang impor. Kekesalan Jokowi ini bukan tanpa sebab. Dengan kelakuan para menterinya yang sering belanja barang impor, malah membuat bangsa sendiri terlalaikan. Sedangkan bila dilihat dari produk-produk dalam negeri tidak kalah jauh dari produk impor. Ini yang semua gubernur, bupati, wali kota, dirut BUMN harus ngerti dan bisa mencarikan jalan keluar bagaimana mengendalikannya. Oleh sebab itu, yang paling gampang kita lakukan adalah bagaimana APBN, bagaimana APBD, bagaimana anggaran BUMN itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia. Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa. Detail sekarang ini kerja nggak bisa, makro saja nggak bisa, hilang pasti. Target kita pasti lari kemana-mana. Sekarang makro dilihat, mikronya dikerjakan. Bagaimana perekonomian negara sendiri tidak maju kalau belum adanya kesadaran dari lembaga dan pemerintah dalam mensejahterakan dan membeli produk dalam negeri dalam menunjang perekonomian negara. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Persatuan Berburu dan Menembak seluruh Indonesia mengadakan sebuah gelaran internasional ajang menembak Long Range Shooting Grand Prix 2022 yang bertempat di Bukit Emas, Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang Sobat BNTV Nasional, saya Novi Buciko melaporkan dari Bukit Angsamas. Hari ini kita menghadiri pembukaan dari International Long Range Shooting Grand Prix 2022, di mana kali ini kita berada di Seri Hill Fortress Defense Challenge Bangka Belitung 24 hingga 27 Maret 2022.
Dan telah hadir di sini Ketua Umum PB Perbakin Legend Joni Supriyanto. Ada juga Ketua Umum Pengpro Perbakin Babel Erzaldi Rosman beserta dengan Ibu Pangdam Sriwijaya, Dirut PT Timah dan Rem dan Lanal, dan para peserta penembak profesional dari seluruh Indonesia. Dalam ajang menembak ini turut dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Perbakin, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Bangka Belitung, dan Rem 045 Garuda Jaya. Telah mengupayakan ini semuanya dan kita sama-sama bagaimana kita memajukan olahraga menembak di Indonesia. Hari ini kita lagi fokus untuk SEA Games, SEA Games di Vietnam, kemudian setelah itu kita fokus ke Asian Games Guangzhou pada sekitar bulan Agustus atau September. Perbakin tahun ini hadir sebagai juara SEA Games. Pada tahun lalu kita hadir sebagai pecundang, lebih enak, ya. Hadir menjadi juara umum itu lebih sulit daripada hadir sebagai pecundang. Dalam tujuannya, Legend TNI Joni Supriyanto mengatakan, kita harus lebih baik lagi dalam laga ajang menembak. Yang sebelumnya juara umum, mari bersama kita harus bangkit untuk menjadi juara teratas. Kita berharap ini menjadi momentum bagi pengurus Pengprov atau daerah maupun pengurus besar untuk mempersiapkan diri menyambut para penembak dari berbagai negara. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Suku Dayak merupakan suku yang terdapat di Pulau Kalimantan, Indonesia dengan beragam budayanya. Di kesempatan kali ini kami dapat mendatangi sebuah sanggar yang dimana sanggar ini khusus memperkenalkan adat budaya Dayak seperti tarian dan lain. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nini Magdalena. Bu, selamat siang ya Bu. Siang. Senang sekali kalau kita bisa bertemu Bu. Saya melihat Sanggar Dayak Banyuke ini di tengah-tengah Jakarta Bu. Bu, bagaimana sih, kapan itu Sanggar Dayak Banyuke bisa hadir di Jakarta ini? Dari Ibu mendirikan sanggar ini tahun berapa Bu? Ya, apa itu Sanggar Dayak Banyuke? Ya, sanggar yang bergerak dalam bidang seni dan budaya, Bapak Ibu, untuk melestarikan budaya. Kami juga mengajar generasi untuk mencintai budaya, karena bangsa kita pun adalah bangsa yang sangat kaya adat dan istiadat budayanya. Semua yang ada dari generasi ke generasi itu semua penuh dengan sejarah yang luar biasa. Dan saya juga terlahir dari kultur yang sangat kaya budayanya. Sanggar Dayak Banyuke, sanggarnya orang Dayak yang berdiri di padatnya kota Jakarta, didirikan langsung oleh orang Dayak asli. Di sanggar ini kami bersama Nini Magdalena selaku owner sanggar. Kami diperlihatkan berbagai kerajinan khas dari suku Dayak, mulai dari pakaian hingga aksesorisnya. Masih kultur budaya dan kultur budaya yang ada di Indonesia sahabat budaya. Jadi hari ini saya sudah melihat beberapa menarik dan beberapa produk-produk yang ada di tempat ini. Andi Lala Rudi, BNTV melaporkan.